Salam, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabar kalian pada saat pagi hari ini? Sehat bukan? Puji Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan kita boleh ada. Dan karena kebaikan Tuhan kita dalam keadaan sehat, kuat, dan pemeliharaan Tuhan nyata. Puji Tuhan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sesaat lagi kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ya nak ya. Sebelum kita mulai, Bu Ilu ingin bertanya, semua sudah hadir bukan? Iya, Bu Ilu sangat berharap semua kalian bisa hadir melalui pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Meskipun pembelajaran kita harus secara online atau PJJ, tetapi tidak menghalangi kita untuk kita tetap semangat terus ya nak untuk belajar untuk masa depan kalian. Oke, baiklah nak, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama sehati, kita akan berdoa. Kalian ambil sikap doa dan Bu Ilu akan hantar kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pada saat pagi hari ini. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan berfirman bagi kami. Itulah sebabnya kami mohon hikmat, kecerdasan, kepandaian yang dari Tuhan sehingga kami dapat menyerap pembelajaran yang kami terima, bahkan kami dapat memaknainya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga pembelajaran pagi hari ini membawa kami semakin mengerti akan rencana Tuhan, membawa kami semakin memahami akan setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima pembelajaran pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiada terasa kalian sudah berada di kelas 12 ya. Bu Iluh yakin kalian pasti sudah semakin bertumbuh dewasa di dalam pikiran kalian, di dalam rasa tanggung jawab kalian pasti berubah. Betul kan nak? Iya, baiklah. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama memulai pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Sebelumnya Bu Ilu ingin bertanya kepada kalian. Pasti kalian pernah kan mendengar hak asasi manusia. Bahkan mungkin di materi yang lain, di pembelajaran bidang studi yang lain, kalian sudah pernah mempelajari tentang hak asasi manusia, ya kan? Ya, oke. Saat ini Bu Ilu ingin bertanya kepada kalian, apa sih hak asasi manusia, nak? Oke, hak yang paling mendasar, iya, boleh. Hak yang dimiliki orang sejak lahir. Baiklah anak-anakku yang terkasih, kita akan membahas lebih dalam supaya kita mengerti tentang hak asasi manusia, ya. Topik atau tema materi kita pada saat pagi hari ini nak, yaitu hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Ya, kalian perhatikan di sini. Apa sih kompetensi dasar yang akan kita raih melalui pembelajaran kita di dalam materi hak asasi manusia khususnya? Yang pertama kalian perhatikan, yaitu menerima hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Yang kedua, bagaimana mengembangkan perilaku yang mencerminkan akan nilai-nilai HAM. Dan yang ketiga, kalian diharapkan nanti memahami arti hak asasi manusia serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada yang terjadi dalam kehidupan nyata di sekitar kita, ya nak ya. Dan berikutnya juga diharapkan kalian mampu membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai HAM. Oke, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita raih melalui pembelajaran kita. Berikutnya kalian perhatikan di sini tujuan pembelajarannya apa sih? Yang pertama, yaitu diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan pengertian HAM.
Berikutnya, kalian juga mampu menjelaskan pemahaman hak asasi manusia dalam iman Kristen. Seperti apa sih? Menurut Alkitab bagaimana? Nanti kita akan pelajari ya nak ya. Oke, berikutnya yang ketiga, kalian mampu menjelaskan nilai Kristiani yang terdapat di dalam HAM. Apa saja itu? Kalian diharapkan mampu menjelaskannya. Dan yang keempat, bagaimana kalian mampu menunjukkan perilaku yang menghargai dan menjunjung tinggi HAM. Oke, baiklah anak-anakku yang terkasih, kita akan mulai pembelajaran kita dengan beberapa poin-poin yang perlu kalian perhatikan. Ya, baiklah. Untuk yang pertama, akan timbul sebuah pertanyaan, apa sih hak asasi manusia? Menurut kalian, apa itu hak asasi manusia, nak? Iya, tadi ada yang menjawab hak yang mendasar. Ya, ada yang menjawab pula, mungkin kalian beranggapan, oh itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, Bu. Iya, baiklah. Baik, kita akan melihat benarkah hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, nak? Benar demikian? Ya, untuk kepastiannya, maka mari kita akan simak video berikut ini. Ya, kalian perhatikan ya nak ya. Kalian maknai. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Iya, kalian tadi sudah melihat ya tayangan video singkat, tetapi ketika kalian mencermati akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 tadi, kalian sudah bisa melihat bagaimana Allah membentuk seorang bayi, bagaimana Allah membentuk kita di rahim ibu kita. Sesuatu hal yang luar biasa, Allah kerjakan semua itu dengan rapi, dengan luar biasa. Apakah seorang janin yang masih ada di dalam kandungan dan belum dilahirkan, ia juga memiliki hak asasi manusia, nak? Iya, tentu saja mereka memiliki. Tentu saja janin yang ada di dalam kandungan itu pun memiliki hak untuk hidup. Nah, jadi apakah hak asasi manusia? Benarkah hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang hanya sejak lahir saja, sehingga ketika ada di dalam kandungan masih berupa janin, mereka tidak berhak untuk dipelihara dan untuk hidup? Tentu bukan demikian, anak-anakku. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, setiap manusia sejak ia memiliki kehidupan. Sejak ia memiliki kehidupan, seorang janin yang ada di dalam kandungan ibunya, meskipun ia masih berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, di situ ada kehidupan. Sehingga hak asasi manusia bukan hanya sejak lahir, tetapi dimiliki oleh seseorang sejak ia memiliki kehidupan. Oke? Bisa dipahami ya nak ya, pengertian secara umum tentang hak asasi manusia kita pahami ini. Oke, baiklah anak-anak yang terkasih. Kita akan lanjutkan pada perikop berikutnya. Nah, saat ini kita akan melihat apa sih hak asasi manusia dalam perspektif iman Kristen, dalam sudut pandang iman Kristen. Nah, perhatikan. Kita akan membahas satu persatu. Kalian lihat di sini ya. Nah, ada timbul satu pertanyaan, siapakah Allah?
Siapakah Allah yang kita sembah? Ya, untuk yang pertama, jawabannya Dia adalah apa, Nak? Dia adalah siapa? Sang Pencipta. Perhatikan, Allah kita adalah Allah Sang Pencipta, Nak. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan seluruh isinya. Dan Dia juga yang menciptakan kita. Nah, kalian perlu perhatikan di sini bahwa Allah menciptakan begitu luar biasa, begitu indah, begitu dahsyat. Karena Dia adalah Allah. Jadi perhatikan ya, siapakah Allah kita? Yang pertama jawabannya, Dia adalah Allah Sang Pencipta. Yang kedua, kita akan melihat Allah kita bukan hanya sebagai pencipta, tetapi Allah kita juga sebagai penguasa. Mengapa demikian? Iya, karena segala kuasa ada di dalam kendali Allah. Sebagai contoh, Nak, bencana atau alam pun takluk pada kuasa Tuhan. Kalian ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus yang mereka sedang naik perahu dan kemudian datanglah angin ribut yang keras sehingga murid-murid sempat panik, takut dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata, "Hai badai, tenanglah." Dan badai itu pun, angin itu pun menjadi reda dan tenang. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah Sang Penguasa. Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, atas alam, atas bumi dan isinya, dan juga atas kehidupan kita. Ya, ini yang kita perlu pahami, Nak, bahwa Allah kita dahsyat. Dia adalah Sang Pencipta. Dia juga adalah Allah apa, Nak? Sang Penguasa. Oke, simak berikut. Nah, apa sih keistimewaan manusia sehingga Allah menganggap manusia itu berharga? Di dalam menciptakan manusia, Allah melakukan satu hal yang besar. Apa yang menjadi keistimewaan manusia? Nah, kalian perlu perhatikan di sini. Iya, kalian gak perhatikan gambar ini ya? Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia itu berbeda dari yang lainnya. Mengapa demikian? Perhatikan poin yang pertama, yaitu manusia diciptakan bukan hanya dengan firman. Ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa manusia ketika itu manusia pertama yaitu Adam diciptakan oleh Allah bukan hanya dengan firman, tetapi Allah membuat pola. Allah membentuk terlebih dahulu dari debu tanah. Dan disitulah Allah menciptakan manusia. Kita melihat di sini bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia. Ya, kita akan perhatikan, baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan diciptakannya perempuan, diciptakannya mereka. Nah, artinya apa, Nak? Bahwa di sini bahwa Allah dalam menciptakan manusia bukan hanya dengan firman atau perkataan, tetapi Allah melakukan tindakan. Ketika Allah menciptakan burung di udara, Allah hanya berfirman, "Hai burung-burung, jadilah." Burung itu jadi. Ketika Allah menciptakan ikan-ikan di laut, Allah pun berfirman, "Hai ikan, jadilah." Maka ikan itu pun jadi. Tetapi ketika Allah, Tuhan kita, Allah Bapa menciptakan manusia, bukan hanya dengan firman. Ini yang perlu kalian camkan ya. Karena Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Ada satu pola, ada satu sketsa yang Allah bentuk menurut gambar dan rupa Allah. Begitu luar biasa Allah menghargai manusia.
Allah menganggap kita istimewa. Allah menganggap manusia kita itu luar biasa dan sangat berharga. Itulah sebabnya kita perhatikan bahwa Allah begitu mencintai hidup kita. Yang kedua, kita akan perhatikan di sini. Untuk hal yang kedua, apa sih keistimewaan manusia sehingga Allah memberikan hal yang indah dalam kehidupan manusia? Yaitu hal yang kedua, bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, seperti di ayat yang kita baca tadi. Bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalian perlu perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 7. Dalam ayat ini dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalian perhatikan di sini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk dulu seperti tadi Bu Ilu sampaikan, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan setelah itu apa yang Allah lakukan? Setelah pola itu jadi, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah yang dimasukkan ke dalam diri manusia, yaitu roh Allah. Nah, itulah sebabnya ada sesuatu yang masuk dalam diri manusia, sehingga di situ yang membuat manusia, perhatikan di sini memiliki imago Dei atau citra diri Allah. Nah, inilah yang membuat manusia itu istimewa dari ciptaan yang lain. Ini yang membuat manusia berbeda dari ciptaan yang lain. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga ada sesuatu yang masuk dari Allah dalam diri manusia. Dan membuat manusia memiliki citra diri Allah atau imago Dei. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap manusia itu memiliki imago Dei. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi semua manusia Allah menciptakan dan Allah memberikan imago Dei, ada citra diri Allah. Sebagai contoh, misalkan ada seorang penjahat yang dia melakukan kriminalitas yang sangat mengerikan. Tetapi ketika dia mempunyai anak, dia mempunyai istri, mempunyai keluarga, dia pasti menginginkan anaknya tidak melakukan kejahatan. Anaknya jangan sampai mengikuti jejak ayahnya. Mengapa demikian? Karena seorang penjahat yang melakukan kriminalitas sekalipun, sebenarnya di dalam hati terkecil dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya dia mengerti mana yang jahat, mana yang tidak. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam setiap diri manusia ada citra diri Allah. Itulah sebabnya mari kita mau perhatikan dalam setiap kehidupan kalian ada citra diri Allah loh dalam hidupmu. Jadi jangan permalukan Tuhan melalui sikap hidupmu. Dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian perbuat dan lakukan, perhatikan, kalian membawa imago Dei, kalian membawa citra diri Allah. Jangan sampai citra diri Allah itu kalian rusak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, dengan keegoisan kita, dengan nafsu kita, dengan hal-hal yang gak baik, sehingga akhirnya citra diri Allah itu menjadi rusak dalam hidup kita. Jangan mari kita mau jaga gambar Allah dalam hidup kita. Mari kita mau jaga imago Dei, karena kita sudah diciptakan begitu luar biasa dan begitu istimewa. Tuhan kita luar biasa bukan? Ya, jagalah imago Dei yang ada dalam hidupmu ya Oke, kita akan lanjut dalam berikutnya. Ya, ini akan kita bahas berikutnya. Perhatikan.
Apa sih HAM dalam perspektif iman Kristen? Setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan atau kita mengikuti pemahaman-pemahaman ayat-ayat yang tadi, nak, perhatikan HAM dalam perspektif iman Kristen. Yang pertama adalah ini. Apa? Kita baca bersama. Iya, HAM merupakan kedaulatan Allah yang universal. Kalian perhatikan bahwa hak asasi manusia itu bukan pemberian orang lain, bukan pemberian presiden, bukan pemberian seseorang yang hebat, yang kuat, pemberian orang tua kita, bukan. Hak asasi manusia itu merupakan anugerah Allah, pemberian Allah. Kenapa? Karena hak asasi manusia ini merupakan kedaulatan Allah yang universal. Apa sih kedaulatan? Kedaulatan berbicara atau berhubungan dengan kuasa. Bagaimana hak asasi manusia ini mewujudkan atau membuktikan bahwa kedaulatan Allah, kekuasaan Allah yang universal bagi setiap manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, perbedaan yang ada, tidak. Jadi tanpa memandang perbedaan itu, perhatikan, setiap manusia diberi anugerah oleh Allah berupa hak asasi. Nah, oleh sebab itu anak-anakku yang terkasih, mari kita mau pahami bahwa hak asasi yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian, itu merupakan perwujudan kedaulatan Allah yang universal. Sehingga membuat apa? Hak asasi manusia itu menjadi absolut, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kenapa? Karena hak asasi manusia adalah pemberian Allah. Sehingga tidak satu pun manusia dapat menggagalkan hak orang lain, dapat menggagalkan HAM orang lain. Kenapa? Karena dia tidak berhak. Yang berhak adalah Allah, karena Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Ya, bisa dipahami di sini ya, nak? Oke, sebagai contoh, misalkan, nak, dalam kehidupan manusia, manusia memiliki hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup. Dan ini adalah wewenang Tuhan. Jadi ketika ada seseorang yang ingin membunuh atau menghabisi hidup orang lain, jelas itu merupakan pelanggaran HAM. Kenapa? Karena itu bukan kedaulatan manusia. Itu adalah kedaulatan Allah. Oke, bisa dipahami ya? Ya, baiklah. Apakah HAM dalam perspektif iman Kristen yang kedua, selain sebagai kedaulatan Allah yang universal, perhatikan, hak asasi manusia merupakan perwujudan imago Dei. Jadi, Allah memberikan hak asasi manusia kepada manusia. Kenapa, nak? Karena Allah menyadari bahwa dalam kehidupan manusia ada citra diri Allah, ada imago Dei yang harus dihargai, ya, yang harus dihormati. Sehingga melalui HAM inilah bagaimana kita mampu mewujudkan imago Dei. HAM orang lain harus kita hargai. Hak asasi manusia orang lain juga kita harus hormati. Kenapa? Karena dalam diri orang lain pun ada imago Dei. Demikian juga kita harus mampu menghargai HAM yang kita punya. Kenapa? Karena dalam diri kita ada citra diri Allah. Ya, bisa dipahami ya, nak, ya. Jadi hak asasi manusia yang kedua merupakan perwujudan gambar Allah, citra diri Allah yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya, oke, jelas ya sampai di sini. Kita akan lihat berikutnya. Tadi kita sudah membahas apa sih HAM dalam perspektif iman Kristen. Saat ini perhatikan, adakah yang dapat membatasi HAM, nak? Menurut kalian bagaimana? Ada nggak ya yang bisa membatasi HAM? Iya, mungkin di antara kalian ada yang menjawab, nggak ada lah, Bu. HAM kan bersifat absolut dan mutlak. Siapa yang bisa dapat membatasi? Ya hanya Tuhan saja. Ya, benar, nak.
itu tidak salah karena kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi kalian perlu perhatikan bahwa setiap HAM itu tentu secara tidak langsung ada yang membatasinya. Duh, apa ya? Oke, perhatikan. Yaitu yang dapat membatasi HAM adalah hak asasi manusia orang lain. Perhatikan, orang lain di sekitar kita, apakah teman kita, orang tua kita, siapapun dia, orang lain, teman kita, sahabat kita, mereka mempunyai juga hak asasi manusia. Sahabat kita, bahkan mungkin ada seseorang yang kita anggap, wah kok seperti itu ya, dia kok seperti ini ya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena dia pun memiliki HAM. Jadi kalian perlu perhatikan apakah yang membatasi HAM seseorang, yaitu HAM orang lain. Kita harus menghargai HAM orang lain kalau kita ingin HAM kita dihargai oleh orang lain. Ya, jelas ya nak ya, kita harus menghormati hak orang lain supaya orang lain pun juga menghormati hak asasi kita. Oke, baiklah, kita akan lanjut. Nah, anak-anakku yang terkasih, di dalam praktek menerapkan hak asasi manusia ini tentu akan terjadi atau tentu terjadi apa yang namanya pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini terjadi dalam kehidupan nyata. Dan pelanggaran HAM ini kalau kita cermati di dalam Alkitab ya sudah terjadi sejak dahulu. Nah, bagaimana seorang Kain misalkan dia membunuh adiknya Habil karena dia iri terhadap persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan, sehingga dia melakukan satu tindakan yang melanggar HAM. Dia tidak menghormati HAM dari Habil, bahwa Habil pun sebenarnya memiliki hak untuk hidup. Sehingga akhirnya apakah yang dilakukan oleh Kain? Nah, Kain membunuh Habil. Nah, sesuatu hal yang sangat disayangkan ketika pelanggaran HAM itu terjadi. Bahkan anak-anakku yang terkasih, bukan hanya Kain dan Habil saja. Kalian bisa cermati dalam kisah-kisah Alkitab yang lainnya. Kebun anggur Nabot misalkan. Di situ juga terjadi bagaimana pelanggaran HAM itu dilakukan oleh raja. Raja siapa? Ayo kalian cermati ya, nanti cari kalian di rumah tentang kebun anggur Nabot. Kalian perhatikan di situ ada Ratu Isabel atau Raja Ahab di situ. Sehingga akhirnya terjadilah pelanggaran HAM. Tetapi bagaimana sebenarnya Nabot berusaha menegakkan HAM yang ada. Dan bukan hanya di situ, bahkan ada kisah-kisah lain, contoh-contoh lain. Bukan hanya di dalam Alkitab, bahkan di dalam dunia nyata sekalipun nak, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Kita mengingat kembali bahwa manusia diciptakan Allah begitu luar biasa, begitu istimewa. Ada citra diri Allah dalam kehidupan manusia. Manusia diciptakan bukan hanya dengan firman, tetapi dengan satu tindakan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya manusia memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi HAM, bukan melanggar HAM. Tetapi ketika kita melihat dalam kehidupan nyata di sekitar kita, masih banyakkah terjadi pelanggaran HAM nak? Iya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku yang terkasih, nanti Bu Iluh ingin memberikan tugas kepada kalian ya, untuk kalian bersama-sama nanti melihat, mencari sebuah kasus yang terjadi, peristiwa yang terjadi, apakah itu di dalam Alkitab, bisa juga nanti di luar
dalam kehidupan nyata ya. Kalian ambil sebuah kasus, kalian ambil sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian kalian analisa peristiwa tersebut ya nak. Kalian analisa dan kalian lihat terjadikah pelanggaran HAM di situ, ataukah ada orang di pihak lain yang ingin menegakkan HAM. Nah, kalian cermati peristiwa tersebut dan kemudian nanti ini nak, kalian perhatikan. Ini yang Bu Ilu inginkan untuk kalian bisa dapatkan di sini, yaitu kalian temukan nilai-nilai Kristiani apa saja sih yang terkandung dalam HAM. Jadi Bu Ilu sangat berharap melalui tugas nanti setelah pembelajaran ini, setelah PPT ini disampaikan, kalian bisa mencari kisah, peristiwa, bisa di dalam Alkitab, bisa dalam kehidupan nyata ya. Kalian bisa browsing, searching tentunya dengan sumber yang pasti, jelas dan akurat. Kalian analisa peristiwa tersebut dan kemudian kalian cari pelanggaran yang terjadi itu seperti apa, kalian deskripsikan. Kalau mungkin yang terjadi adalah penegakan HAM, menjunjung tinggi nilai HAM, kalian juga deskripsikan di situ. Setelah itu kalian cari, identifikasikan nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam peristiwa itu, yang ditegakkan apa, yang dilanggar apa, atau nilai-nilai Kristiani yang terpenuhi apa, dan nilai-nilai Kristiani yang tidak terpenuhi apa. Kalian identifikasikan ya. Setelah kalian identifikasikan itu, nanti kalian rumuskan ya nak. Rumuskan konsep nilai-nilai Kristiani apa saja sih yang terkandung di dalam HAM. Oke, iya, kalian bisa pahami ya tugasnya. Iya, baiklah. Bu Ilu yakin kalian pasti bisa. Nah, jadi di sini nak, kita kembali perlu perhatikan bahwa setiap kehidupan kita itu adalah berharga. Tidak ada di antara kalian yang istilahnya Tuhan izinkan merasa, Tuhan kenapa kok Tuhan ciptakan saya paling seperti ini, paling jelek, paling bodoh, paling ini. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jelek. Tuhan ciptakan setiap kita itu berharga dan istimewa. Hidup kalian adalah hidup yang berharga. Hidup kalian adalah hidup yang istimewa. Kenapa? Karena ada citra diri Allah yang harus kita jaga. Oleh sebab itu jangan ada di antara kalian akhirnya kalian merasa minder, kalian merasa tidak percaya diri, kalian sulit untuk bersosialisasi, kalian kurang bisa beradaptasi dengan orang lain sehingga kalian juga tidak bisa menegakkan, menjunjung tinggi nilai HAM. Bukan nak, Tuhan menciptakan kita luar biasa. Kalian punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Kalian begitu luar biasa. Hak asasi manusia itu Tuhan berikan kepada kalian untuk kalian jaga, untuk kalian kembangkan. Bukan hanya untuk diri kalian, tetapi Tuhan pun ingin memakai kalian. Untuk apa? Untuk kalian menjadi berkat bagi orang lain. Caranya bagaimana? Junjung tinggi nilai HAM. Nah, dengan cara apa? Kalian lebih paham lagi, kalian nanti kalian analisa, identifikasi, dan temukan konsep nilai-nilai Kristiani yang terkandung di dalam HAM. Oke? Ya, jelas ya nak ya? Baiklah anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bu Ilu rasa cukup jelas. Silahkan kalian segera melakukan mengerjakannya. Oke nak ya? Iya. Ya, baiklah. Setelah kalian mengerjakan semuanya, nanti kalian bisa presentasikan di depan konsep nilai-nilai Kristiani yang kalian terima. Ya, yang kalian dapatkan. Ya, oke. Ya, baiklah anak-anakku. Setelah semua pembelajaran ini berakhir dan kita bersyukur karena melalui pembelajaran ini kita mendapatkan makna yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan itu sangat menghargai kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Yaitu Tuhan menjadikan kita, memberikan kita sebuah anugerah yang besar. Mari nak, kita mau bersyukur atas setiap anugerah Tuhan.
kalian tegakkan, kalian junjung tinggi HAM yang ada dalam dirimu dan hormati HAM orang lain. Oke, kita akan sama-sama akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini kami sudah diteguhkan kembali melalui pembelajaran tentang hak asasi manusia. Ajarkan kami untuk kami menghargai hidup kami Tuhan, karena di dalam hidup kami ada citra diri Allah, dalam hidup kami ada karya Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan. Mampukan kami untuk kami menegakkan hak asasi manusia kami sendiri, ataupun kami menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain, sehingga disitulah Tuhan kami mampu melakukan firman Tuhan, kami mampu menjadi berkat. Bahkan kami rindu imago Dei itu tidak rusak dalam kehidupan kami, tetapi imago Dei dalam kehidupan kami, yaitu citra diri Allah itu semakin nyata, semakin banyak. Oh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga benar-benar melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat keistimewaan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu dahsyat. Ajar kami untuk kami hidup selalu di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, sehingga disitulah kami mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dalam HAM. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu, buat pembelajaran pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pembelajaran ini. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anakku yang terkasih, kita sudah mengakhiri pembelajaran pada saat pagi hari ini. Kalian harus tetap semangat, hargai orang lain, sayangi teman-temanmu, sayangi orang tuamu, sayangi pendetamu, sayangi sekitarmu, kakak adikmu, karena itu adalah bagian dari sikap kita, perilaku kita untuk menjunjung tinggi nilai HAM. Oke, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.